Tapi karena yang utamanya steril, maka sering kita sebut prinsipnya steril. Padahal steril dan bersih ya. Nah, karena dia steril, ada alat steril yang harus kita siapkan. Yang pertama itu adalah ini, namanya adalah bak instrumen. Nah, bak instrumen steril ini di dalamnya ada 2 buah kom. Nanti satu kita isi dengan NaCl, satu diisi dengan kasa steril. Lalu pinsetnya ada 3 buah, yaitu 2 yang anatomis, 1 yang chirurgis. Chirurgis ini nanti dipakai waktu gunting jaringan. Jadi jangan diambil waktu membuka balutan lama. Jadi pada saat buka balutan lama, hati-hati, yang diambil harus anatomis, jangan chirurgis ya. Kemudian 1 gunting jaringan. Itu yang di bak instrumen. Kemudian ini ada tromol. Tromol itu isinya kasa steril yang nanti akan diambilnya dengan korentan. Nanti pada saat teman-teman early atau nurse, mungkin di beberapa rumah sakit nggak ada tromol dan korentan karena kasa sterilnya sudah dipak dalam bentuk plastik steril. Nah, kalau seperti itu kita tinggal ambil sesuai kebutuhan, plastiknya kita buka tapi jangan sentuh bagian dalamnya, langsung masukkan ke sini ya. Kemudian yang steril lagi adalah ini sarung tangan steril, karena kita harus menyiapkan 2 pasang, 1 pasang yang bersih, 1 pasang yang steril. Kemudian yang steril lagi adalah ini suntikan ya. Suntikan tuh bagian luarnya nggak steril, boleh kita pegang-pegang, tapi bagian dalam tidak boleh kita pegang ya. Jadi nanti kita sudah buka, langsung masukkan ke sini ya. Nah, itu yang sterilnya. Kalau yang bersihnya nanti ada alas, ada bengkok 2, dimana nanti bengkok kita 1 diisi dengan lisol ya, lisol. Nah, untuk nanti menyimpan alat yang steril yang sudah kita pakai. Kemudian cairan tadi ada lisol dan juga ada NaCl. Nah, teman-teman, kalau untuk fiksasi kan sudah biasa pakai plester mah. Jadi saya nggak akan ajarkan. Sekarang saya akan ajarkan pakai kasa gulung. Karena nanti kalau gangrengan itu kan ada yang besar, ada yang kecil. Kalau yang kecil fiksasinya cukup pakai plester, tapi kalau besar pakai kasa gulung. Karena ini sudah terbiasa. Nah, sekarang yang diajarkan pakai kasa gulung ya. Kemudian gunting perban atau gunting kasa. Nah, itu untuk alat ya. Nah, sekarang kita ke pasien, diawali dengan fase orientasi. Fase orientasi mah kan Indonesia Raya itu mah ya, sama di semua tindakan, yaitu salam, perkenalan diri, kontrak waktu, jelaskan tujuan, dan tanya kesiapan pasien ya. Itu udah Indonesia Raya, jadi nggak usah dipraktekkan, udah di luar kepala ya. Kita mulai dari fase kerja. Nah, fase kerja dimulai dengan pertama cuci tangan. Cuci tangan itu sebelum dan sesudah tindakan. Jangan sampai lupa, karena biasanya teman-teman tuh kalau di awal selalu cuci tangan, tapi di akhir banyak yang lupa, sehingga yang tadinya mau dikasih nilai 100 jadi nggak jadi, karena ada satu tindakan yang tidak dikerjakan. Jadi jangan sampai lupa, sebelum dan sesudah. Kita cuci tangan, lalu kita proteksi diri menggunakan sarung tangan bersih. Nah, setelah itu kita posisikan pasien yang nyaman dan nyaman juga untuk kita, yaitu dengan cara diganjel. Nah, diganjel tuh supaya posisinya lebih tinggi. Jangan sampai nanti teman-teman ganjel posisinya gini, sama aja bohong, nggak diganjel itu mah, sama aja dengan begini kan? Ya, jadi diganjel tuh biar posisinya ngegantung ya, sehingga nanti kalau kita kasih alas pelak bisa di bawahnya. Kemudian kita siapkan 2 buah bengkok, yang 1 kita isi dengan lisol buat nanti nyimpan alat steril. Nah, sekarang kita mau buka balutan lama. Karena ini bentuknya di kasa gulung, kita butuh gunting dan butuh pinset anatomis. Adanya di sini, berarti kita harus ambil pakai korentan. Nah, bukanya saran saya jangan disimpan karena butuh waktu lama. Jadi caranya hanya dibuka saja. Lalu kita ambil, kita tutup lagi, kita pegang. Jadi cepat waktunya ya, karena ujian itu berwaktu ya. Nah, sekarang kita ambil simpulnya, kita tarik, kita gunting. Oke, kalau sudah, ini kita simpan lagi. Nah, ini tinggal kita buka balutannya. Kalau ternyata lengket, kita bisa basahi dulu supaya tidak lengket. Kita kasih tanda tandian biar tidak kemana-mana bahasanya ya. Nah, kita buka lagi.
selesai, kita simpan di sini. Sekarang kita kaji lukanya. Dari mulai ukurannya, kebersihannya, tanda-tanda infeksinya, ada jaringan nekrotik atau tidak, kita pijit juga apakah ada pus yang keluar atau tidak, dan juga kita kaji apakah ada terowongan atau tidak. Nah, pengkajian ini sangat penting untuk kita menyiapkan alat-alat yang steril ini, ya. Jadi harus dilakukan proses pengkajian. Nah, sebelum kita menyiapkan alat, kita cek dulu tangan kita. Kalau tadi kita waktu pengkajian mijit pus kotor, sebelum kita buka alat yang steril, ini kita lepas dulu gitu ya. Tapi kalau misalnya enggak, nanti aja dilepasnya pas mau berganti dengan sarung tangan yang steril. Oke, misalnya saya kotor nih, maka saya buka dulu. Membuka sarung tangan nggak boleh begini ya, saya masih nemukan tuh. Nggak ada diajarinnya membuka sarung tangan seperti itu. Tapi dibalik supaya kita tidak kena kotornya. Dibalik, nah lalu ini digenggam dan ini juga dibalik. Sehingga kan bersih, tidak perlu cuci tangan kembali. Nah, baru kita buka bak instrumen sterilnya. Tadi 2 buah kol, yang satu kita isi dengan NaCl. Kemudian yang satu kita isi dengan kasa. Nah, kasa tidak ada jumlah yang sama untuk masing-masing pasien, karena beda luka pasti beda jumlah. Ya. Nah, jadi hasil pengkajian tadi, nah saya bisa tentukan misalnya dari luka yang tadi, saya hanya butuh 1 kasa untuk membersihkan awal, 1 kasa untuk nekrotomi, 2 kasa untuk pijit pus, 1 kasa untuk membersihkan yang kedua, 2 kasa untuk nutup. Nah, itu kalau kondisinya sangat kecil lukanya, tidak kotor, tidak terlalu kotor, tidak banyak pus. Tapi kalau di kotor, besar, banyak pus, pasti akan lebih dari ini. Jadi jangan jadikan patokan ini sebagai semuanya sama jumlah kasanya. Ya. Tadi pengkajian saya temukan ada terowongan sehingga saya butuh spade. Tadi saya bilang ini tidak steril, boleh kita pegang luarnya, tapi dalam steril. Makanya pas saya buka, jangan disentuh bagian dalam, langsung dimasukkan ke sini. Nah, kita cek lagi, NaCl sudah, kasa sudah, spade sudah, tinggal kita pakai sarung tangan steril. Nah, memakai sarung tangan steril biar cepat. Setelah kita sobek, kita langsung ambil dalamnya, nggak usah dibuka bagian luar mah, ya. Nah, ini yang kita buka. Kita hanya boleh pegang bagian luar, tidak boleh bagian dalam. Jadi kita pegang ujungnya saja. Sebelum, nah, jangan langsung pakai sarung tangan. Sebelum dia yakin terbuka semua, jangan pakai sarung tangan terlebih dahulu. Yakinkan semuanya ya tidak akan terbuka. Jadi kita pegang ujung-ujungnya saja. Yang ini nggak boleh dipegang, ya. Sekarang kita lihat mana kanan, mana kiri. Baru kita akan pasangkan. Kita pegang bagian dalamnya terlebih dahulu karena sama-sama belum steril. Nah, sekarang sudah steril, pegang bagian luar. Oke. Nah, itu biarkan saja. Setelah tangan saya sudah steril, yang pertama diambil adalah spade. Kita buka, bukanya jangan dengan jarum biar nggak ketusuk. Ya, kita isi dengan NaCl secukupnya. Setelah itu lagi dan simpennya jangan di sini, nanti kita susah untuk mengambil. Posisikan dia berdiri, biar nanti kita akan ambil ujungnya saja. Ya. Berikutnya kita siapkan kasa lembab, karena kita butuh tuh ada kasa lembab, ada kasa kering. Nah, kasa lembab itu untuk membersihkan yang pertama, untuk membersihkan kedua, dan untuk nutup yang bagian bawah. Tadi hasil perhitungan saya, untuk membersihkan pertama saya ada 1, membersihkan kedua ada 1, buat nutup yang bawah juga 1, sehingga sebanyak itulah yang saya buat lembab. Langsung sekaligus biar cepat dan pakai tangan saja, langsung diperas, tidak usah pakai pinset. Boleh pakai pinset tapi prosesnya lama nanti, padahal kita ujian menggunakan waktu. Kita simpan yang lembabnya di luar. Baru setelah itu kita ambil pinset yang chirurgis di tangan kanan yang akan kerja ke pasien, anatomis di tangan kiri yang nanti untuk ambil alat steril. Jangan tertukar. Ya. Nah, yang pertama kita lakukan membersihkan yang pertama. Itu butuh kasa lembab. Ambil, pindahkan ke sini. Nah, ini biar tidak takut nanti ke pasien, lebih baik kita simpan. Simpannya jangan di sini. Kalau di sini nanti takutnya dia bakal jatuh gitu ya. Kita simpannya di kom biar tidak jatuh. Ya.
Setelah kita bersihkan, tergantung bentuk luka. Kalau lukanya memanjang, membersihkan itu dari atas ke bawah atau bawah ke atas, tapi jangan bolak-balik, satu kasar satu ulasan. Ya. Kalau bentuknya bulat, maka dari dalam ke luar. Ini saya anggap memanjang, jadi saya bersihkannya dari atas ke bawah. Ya. Nah, setelah bersih, dibersihkan yang pertama, saya akan gunting jaringan atau nekrotomi. Itu dibutuhkannya kasa kering, jadi ambil satu kasa kering, pindahkan ke sini, simpan di tempat yang aman biar nggak jatuh. Nah, ini simpan lagi, kita butuh gunting, ambil gunting. Saya pindahkan karena saya tidak kidal, saya kerja dengan tangan kanan. Ini buat nyapit yang jaringan matinya, capit, gunting, pindahkan ke sini. Capit, gunting, pindahkan ke sini. Nah, kalau sudah, ini guntingnya kita simpan di jempol, ininya kita buang. Setelah nekrotomi kita harus pijit pus. Nah, pijit pus itu pakai kasa kering 2. Jadi kita ambil kasa keringnya 2. 1. Kita simpan lagi di tempat yang aman biar tidak jatuh. 1 lagi. Juga tumpuk aja biar nggak jatuh. Oke. Ini simpan lagi di sini. Nah, ini pegang tempat kita. Sekarang pegang satu-satu. Ya, kita pijit seperti pijit jerawat. Ya. Pada saat pijit pus itu sakit pasiennya, jadi pada saat kita pijit pus sambil lihat ekspresi pasien. Kalau pasiennya kesakitan ya kita istirahat dulu, ajarkan nafas dalam. Kalau sudah mulai berkurang sakitnya, kita pijit kembali. Ya. Nah, kalau sudah pijit pus, kita akan ambil spet untuk nyemprot. Nah, sekarang tangan saya kan udah nggak steril, makanya tadi kenapa posisinya harus begini. Nah, jadi pegangnya ujungnya. Nah, sekarang saya akan semprot. Saya tandain dulu biar basah kemana-mana ya. Nah, kalau ini jarum, tapi bukan ditusukkan, disemprotkan ke terowongan yang ada supaya pus-pusnya keluar semua. Oke, kalau sudah, one hand. Oke, simpan di sini. Ini ditarik kembali. Oke. Sudah, sekarang tinggal dibersihkan yang kedua. Dibersihkan yang kedua pakai kasa lembab lagi, pindahkan ke sini. Ini kita bersihkan kembali. Oke. Nah, setelah bersih tinggal ditutup. Ditutup itu yang bawah pakai kasa lembab. Nah, karena ini pantong ya, gak usah terlalu nih harus sampai ke sini terjatuh. Yang penting simpan di atas yang tidak jatuh aja ya. Dan ini juga namanya pantong. Kalau manusia makan nempel, kalau pantong mah enggak. Yang penting nggak sampai jangan jatuh aja, karena kalau jatuh nggak boleh diambil lagi. Di atasnya pakai yang kering. Karena sekarang sudah terakhir, dua-duanya boleh ke pasien. Iya. Bagus kering ya, Bu. Ya. Nah, setelah itu ini kita simpan. Tinggal kita akan gulung. Sebelum kita gulung, kita cek tangan kita dulu. Kalau tangan kita kotor, waktu mijit tadi, jangan langsung ambil kasa gulung ya, berarti ini harus dilepas dulu. Tapi kalau ini nggak kotor, boleh langsung ambil kasa gulung. Misalnya ini kotor nih, berarti saya harus lepas dulu. Tapi sebelum lepas, ini harus kita pindahkan dulu karena nanti kalau udah lepas sama tangan kita pegang ini kan jadi kotor. Ya, oke. Jadi saya simpan dulu ini. Cuma nanti aja ya. Nah, baru kita lepas. Dibalik lagi, biar tidak kotor. Oke, kan kalau pegang dalamnya mah aman. Nah, baru kita ambil kasa gulung dan gunting. Namanya juga kasa gulung, jadi digulung, jadi nggak usah dibuka lebar-lebar. Oke, kita gulungkan kasanya. Oke, sambil dipegang dan digulung, biar kencang. Nah, itu kita gunting. Nah, kita potong 2. Nah, sekarang ini kita satukan. Nah, yang bawah ke atasin. Baru kita ikat. Ikatnya kencang, yang nggak boleh terlalu kencang. Kalau longgar malah nanti copot ya.
copot, karena kalau kaki gerak-gerak mah pasti copot. Kalau terlalu panjang kita gunting. Tuh, baru kita rapikan yang lainnya. Kita posisikan juga lagi pasiennya. Kemudian kita cuci tangan kembali. Nah, setelah itu baru evaluasi dan terminasi dengan dokumentasi. Sampai sini? Paham? Ada yang menanyakan?